Halo, sudah tahu belum? Ada salah satu pencapaian di bidang transportasi yang menurut saya paling menakjubkan di dunia saat ini. Bukan hanya karena kecanggihannya saja, melainkan karena berbagai faktor yang saling terjaga dengan baik, termasuk faktor keselamatannya yang nyaris sempurna. Ya, inilah Shinkansen, kereta cepat dari Jepang yang pertama kali diciptakan di dunia dan menjadi pionir kereta cepat lainnya. Menurut data dari JICA, Japan International Cooperation Agency, bahwa sejak 1 Oktober 1964, Shinkansen tidak pernah mengalami kecelakaan fatal satu kali pun. Sudah 61 tahun sejak awal operasinya, no accident hingga hari ini. Meskipun kita tahu Jepang adalah negara yang sangat rawan gempa. Bahkan menurut Badan Meteorologi Jepang sendiri menyatakan bahwa kurang lebih dalam 1 tahun gempa terjadi di Jepang sebanyak 1000 kali. Bayangkan, ini bukan perkara yang sederhana. Banyak faktor yang harus terkelola dengan baik, termasuk faktor keselamatannya. Karena kemajuan suatu transportasi bukan hanya dinilai dari kecepatannya saja, melainkan berbagai komponen, berbagai elemen yang harus dikombinasikan dan terjaga dengan baik, termasuk salah satu yang paling penting adalah faktor keselamatannya. Karena ini menyangkut keselamatan publik, keselamatan banyak orang. Satu kali kejadian fatal saja bisa menimpa ratusan atau bahkan ribuan nyawa sekaligus. Mari kita refleksikan dengan transportasi kereta cepat di negara kita, yaitu WUS, yang sekarang sedang viral nih mengenai finansial proyeknya. Tapi kita bukan membahas yang itunya ya, kita membahas faktor keselamatannya. Jujur saya belum pernah sih menggunakan WUS, karena sejauh ini saya belum yakin 100% keselamatan saya akan terjamin saat menggunakan transportasi ini. Tapi saya alhamdulillah sudah pernah naik Shinkansen, dan pengalaman itulah yang memicu pemikiran saya sebagai praktisi keselamatan dan kesehatan kerja. Awalnya saya sangat senang ketika mendengar Indonesia akan membuat kereta cepat. Namun saat mengetahui bahwa yang tadinya kerjasama kereta cepat ini dengan Jepang kemudian beralih dengan Cina, saya jadi ragu apakah kualitas safety and health-nya akan setara. Karena bagi kami praktisi K3, menilai suatu proyek atau suatu produk, itu yang pertama kali adalah faktor keselamatan dan kesehatannya. Karena pada akhirnya kita akan mempertimbangkan transportasi ini seberapa aman dan seberapa terjamin keselamatan saya saat menggunakannya. Terlalu mahal tiket yang harus dibayarkan jika yang didapat hanya kecepatannya saja. Maka mari kita selalu tanamkan aspek keselamatan di kehidupan kita sehari-hari dalam segala aktivitas termasuk dalam penggunaan transportasi. Dan kita doakan semoga WUS benar-benar menjadi simbol kemajuan transportasi yang mengedepankan aspek keselamatan. Terima kasih, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa mengambil pelajaran di setiap perjalanan.